berperisaikan apa? Iman, pistis. Jadi berperisaikan di situ kalau ada dalam tradisi orang Ibrani, orang Romawi itu perisai itu ada dua. Ada yang disebut aspis, perisai yang kecil, yang bentuknya kayak bulatan gitu. Kalau pernah nonton film Captain America, itu aspis namanya. Perisai yang kecil yang berfungsi untuk menyerang. Bukan hanya melindungi, tapi dia menyerang. Ada juga tureos. Tureos itu perisai yang panjang, yang dari kepala sampai ke bawah. Yang fungsinya memang hanya untuk melindungi. Seperti yang digunakan oleh pasukan anti huru hara kalau menghadapi demo-demo dan sebagainya. Itu namanya tureos. Nah, kata yang digunakan di sini adalah tureos, iman. Iman itu bukan dipakai untuk menyerang. Iman itu dipakai untuk melindungi kita. Sebagai tureosnya kita. Bukan sebagai aspis, bukan sebagai perisai yang kecil, tapi sebagai tureos, sebagai perisai yang besar yang melindungi, memproteksi kita. Makanya jangan sampai iman kita menjadi luntur. Karena kalau iman kita menjadi luntur, kita kehilangan pegangan. Dan iman itu sebagaimana sudah sering saya sampaikan dalam khotbah-khotbah saya, iman itu tertuju kepada Kristus, bukan pada bendanya, bukan pada materinya. Kita seringkali salah atau keliru mengajarkan kepada jemaat. Ada jemaat belum punya rumah, udah imani aja rumah itu. Bukan rumahnya yang diimani. Orang gak perlu beriman pada rumah. Saya belum punya pekerjaan, udah beriman aja punya pekerjaan. Kok segitunya imannya? Terlalu picik iman seperti itu. Saya belum punya mobil, tuh ada mobil diparkir, sentuh aja, imani jadi milikmu. Itu namanya semi-semi nyolong. Mobil orang kok disentuh menjadi milik sendiri. Bukan begitu imannya. Iman selalu tertuju kepada Kristus. Pengharapan itu beda. Iman dan pengharapan itu kan dua hal yang berbeda. Nah, iman kita selalu tertuju kepada Kristus, Sang Pemberi berkat. Bukan pada pemberiannya, tapi pada si pemberi berkat. Amen. Ada yang pernah bilang begini, kita bisa saja mengambil madu sebanyak-banyaknya dari lebah, tapi kita nggak akan pernah punya kemampuan untuk menghasilkan madu lebah. Ya, kita nggak akan punya kemampuan menghasilkan madu. Makanya lebah silakan aja ambil, gua bisa bikin lagi. Ya. Jadi yang penting itu adalah mencari sumbernya. Kalau kita terobsesi pada madunya, maka mungkin lebahnya kita bunuh, lebahnya kita tinggalin. Padahal dia yang paling menghasilkan madu. Nah, ketika kita terobsesi pada madu, sudah punya madu, kita merasa bahwa iman kita sudah selesai. Apa yang kita harapkan selama ini sudah selesai. Kita lupa bahwa yang memberikan madu itu adalah lebah. Lebahnya yang harusnya kita ternak. Lebahnya yang harusnya menjadi puncak dari keinginan kita. Tapi kita mentok sampai di madu. Orang yang terobsesi pada pekerjaan, pada harta, pada kesuksesan, pada jabatan dan sebagainya, lalu menyebut itu sebatas iman. Ketika sampai di situ, imannya kemana lagi? Imannya stop. Tapi orang yang terobsesi kepada Kristus, yang fokus imannya tertuju kepada Kristus, maka apapun yang ia inginkan di dunia ini, ketika semuanya sesuai dengan kehendak Kristus, maka Kristus sanggup untuk memberikan kepada kita. Dengan cara Kristus, ingat loh, bukan dengan cara kita. Contohnya, Tuhan, saya butuh pekerjaan. Apakah tiba-tiba ujuk-ujuk besok tiba-tiba dapat panggilan, surat panggilan kerja ditujukan kepada A karena engkau sudah meminta melalui doa kepada Yesus? Gak begitu cara Yesus. Cara Allah menuntun umat percaya, orang-orang percaya itu tidak seperti cara-cara yang kita pikirkan dengan cara-cara instan. Orang Israel 300 lebih, 400 tahun mereka berdoa untuk bisa keluar dari tanah Mesir. 4 abad baru Tuhan jawab. Mungkin sudah berganti berapa generasi di antara mereka, baru Tuhan jawab. Apakah Tuhan sekejam itu? Tidak. Tapi ada proses dalam 400 tahun ini mempersiapkan mereka untuk bisa keluar dari Mesir. Dan Tuhan hanya temukan satu orang yang memiliki iman, yaitu Musa. 400 tahun, kemana iman mereka? 400 tahun, mereka hanya mengharapkan keluar dari Mesir.
tapi nggak pernah memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Musa. Berseru kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti menuntun kepada jalan yang benar. Amen. Dan Musa memiliki itu, sehingga ketika disuruh oleh Tuhan pergi, dia pergi. Tapi dia nggak tahu mau pergi kemana. Tapi ketika Tuhan yang menyuruh, itulah iman. Karena dia tertuju kepada Tuhan. Nah, milikilah iman seperti itu. Karena itu adalah perisai kita, itu adalah pelindung kita. Apapun yang kita hadapi sekarang, selama kita punya iman, percayalah, kita akan bisa melewati semua persoalan dalam hidup kita. Amen. Tapi kalau sudah punya persoalan, nggak punya iman, wah itu udah na'udzubillah min dzalik. Udah banyak persoalan, nggak punya iman lagi. Gimana coba? Tapi jangan juga ada persoalan, imannya mati. Kayaknya saya udah nggak harus ikut ibadah deh. Kayaknya saya udah nggak harus berdoa deh. Kayaknya saya udah nggak harus baca Alkitab deh. Kenapa? Doa saya belum dijawab-jawab. Tanya tuh sama leluhur Israel. 300-400 tahun mereka menunggu. Kita baru berapa tahun? Menunggu jodoh. Tuhan, saya sudah berdoa-doa bertahun-tahun. Sebentar lagi saya memasuki usia senja. Kok jodohnya belum datang-datang? Kata Tuhan, tunggu sehari lagi. Ya, ada ayat dalam Alkitab, 1 hari sama dengan ya, jadi harus peka dengan suara Tuhan. Jangan hanya ngoceh-ngoceh kepada Tuhan, berdoa tapi nggak mau peka terhadap suara Tuhan. Harus peka terhadap suara Tuhan. Berikutnya,